Selamat sore semuanya. Saya senang karena umat Hindu Haji ini meskipun jumlahnya sedikit, tapi sikap rendah hatinya banyak. Meskipun jumlahnya kecil, tetapi semangat untuk mendapatkan pengajaran itu besar. Itu yang menyebabkan mengapa saya itu juga semangat. Kita mensyukuri itu karena memiliki semangat yang besar untuk mendapatkan pengajaran itu mahal. Karena mahal maka nggak semua orang itu memiliki. Lalu yang kedua, seperti biasa saya berusaha untuk memberi pengajaran setelah misa ini, meskipun sederhana, meskipun sebentar, tapi untuk yang memang berguna. Nah, yang berguna itu saya pikir-pikir melihat ke depan ada apa. Nah, yang pasti sebentar lagi kita akan masuki masa Prapaskah dan Paskah. Maka pengajarannya itu memang mudah-mudahan bermanfaat untuk menjalani Prapaskah dan Paskah sebaik-baiknya. Saya menggabungkan karena itu merupakan satu paket. Kita nggak bisa hanya Prapaskah saja, karena Prapaskah itu ada ujungnya yaitu Paskah. Dan kita juga nggak bisa memperhatikan hanya Paskahnya saja, karena Paskah itu kan juga ada awalnya, yaitu Prapaskah. Nah, jadi kita harus melihat ini sebagai satu rangkaian, sebagai satu paket. Prapaskah dan Paskah. Saya akan mulai dari bagian penghujung yang dituju yaitu Paskah. Tetapi sebelum ke sana, saya mau menyampaikan bahwa harus tertanam dalam hati. Prapaskah dan Paskah itu lebih luas dari sekedar soal peribadatan, soal liturgi. Prapaskah dan Paskah itu soal hidup. Itu yang kita hayati ya, yang kita sadari. Jadi pertama-tama yang kita sadari adalah Prapaskah dan Paskah itu soal hidup. Nah, sekarang mengenai Paskah, hidup yang berwarna Paskah itu yang seperti apa? Saya sengaja mau bicara mengenai hidup dan bukan liturgi, bukan peribadatan. Karena sekali lagi Prapaskah Paskah itu utamanya adalah soal hidup. Hidup yang berwarna Paskah. Nah, kalau kita mau bertolak dari pengajaran yang ada di dalam liturgi Paskah, yang khas di Paskah itu adalah di sana ada lilin Paskah. Ketika dinyalakan, bunyinya adalah Kristus cahaya dunia. Hidup kita harus mendapatkan cahaya Yesus. Jadi yang mau kita tuju adalah itu. Lebih luas dari soal peribadatan. Lebih luas dari sekedar soal misa. Tapi ini soal hidup. Hidup yang diterangi oleh Yesus. Karena Kristus cahaya dunia, ya kan? Nah, jadi yang kita tuju itu adalah jangan hanya yang penting hidup, jangan hanya yang penting hidup menurut sakar dewek, tapi hidup yang diterangi oleh Yesus cahaya dunia. Jadi lilin Paskah itu maksudnya itu lebih luas dari sekedar pegang lilin, dinyalakan, menyanyi Kristus cahaya dunia, lalu menjawab syukur kepada Allah. Lebih luas dari itu. Ini soal hidup. Hidup yang memang diterangi oleh Yesus. Hidup itu bukan hanya ketika ada di gereja. Kalau hanya ketika ada di gereja, berarti kan hanya sebatas ketika peribadatan, ketika liturgi.
prapaskah soal hidup. Jadi lebih luas dari soal di dalam gereja. Jadi Paskah berarti hidup yang diterangi oleh Yesus. Lalu di Paskah itu Yesus yang menerangi kita itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang tidak dikalahkan oleh kematian. Maka Paskah itu kan disebutnya hari raya kebangkitan. Bagi Allah gak ada kematian. Bangkit. Dalam bacaan kan digambarkan mengenai Yesus yang bangkit dengan makam kubur yang kosong. Makamnya ada tapi Yesusnya gak ada karena bangkit. Hidup yang diterangi oleh Yesus adalah yang bangkit, yang hidup baru. Bukan hanya soal tambah umurnya. Ini soal kualitas. Bukan soal tambah umur, tapi ada penambahan kualitas. Hidupnya baru. Jadi Paskah berarti hidup yang diterangi oleh Yesus. Yesus yang tidak kalah oleh kematian karena bangkit hidup baru. Maka jangan sampai hidup kita itu dikalahkan oleh kematian. Karena apa? Karena seakan-akan kita nggak bisa apa-apa. Mati itu kan berarti nggak bisa tumbuh. Mati itu berarti nggak bisa berpengharapan. Nah, jangan sampai ada kematian harapannya. Pesimis, apatis, nyerah, seakan-akan nggak bisa berubah. Hidup bisa berubah. Itulah Paskah. Nah, kalau dalam Paskah anak-anak, simbol yang sering digunakan itu adalah telur. Tapi bukan telur yang masih utuh. Telur yang tinggal cangkangnya. Cangkang telur itu sama dengan kubur kosong. Kalau telur tinggal cangkangnya, berarti kehidupan baru sudah lahir. Jadi cangkang telur yang sudah menetas. Bukan cangkang telur yang dibuat martabak, bukan. Tapi cangkang telur yang sudah menetas. Jadi cangkangnya itu sebenarnya simbol, oh sudah ada kehidupan baru. Ayamnya sudah menetas. Inilah Paskah. Lebih luas dari sekedar soal peribadatan, lebih luas dari sekedar soal misa, tapi soal hidup. Hidup yang diterangi oleh Yesus. Hidup yang ditandai dengan kebangkitan, ditandai dengan mengalahkan kematian. Jangan ada orang yang pesimis dan seterusnya. Harus optimis. Keluarga menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya yang mau kita tuju itu. Nah, yang juga terjadi di malam Paskah itu adalah pembaruan janji baptis. Saya tadi bertanya, apakah di sini ada buku puji syukur? Ada, puji Tuhan. Saya menanyakan yang sifatnya populer. Janji baptis, kalau kita membuka buku puji syukur, itu ada di nomor 97. Ini dalam rangka persiapan. Bagian ini barangkali jarang kita buka. Nah, baik kalau dalam rangka menuju ke sana kita menyimak. Saya baca yang bagian P, Bapak Ibu yang bagian C ya. Supaya kita punya kesadaran. Yang seperti ini yang diterangi oleh Yesus. Sudah? Saya baca bagian P, lalu kemudian yang lain bagian C. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Ya. Apakah saudara menolak setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya. Apakah saudara menolak setan sumber segala dosa
dan penguasa kegelapan. Dilanjutkan bagian pernyataan iman. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini soal hidup. Jadi ini lebih luas dari sekedar soal peribadatan, lebih luas dari sekedar soal misa. Menolak setan, ini soal hidup, benar kan? Menolak perjudian, ini soal hidup. Menolak hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, ini soal hidup. Percaya pada Allah, ini soal hidup. Jadi makin jelas kan? Makin jelas bahwa Paskah adalah soal hidup. Maka kalau kita berbicara mengenai persiapan, jangan juga hanya sebatas liturgi, sebatas peribadatan. Karena Paskah itu soal hidup, maka yang juga harus disiapkan adalah hidup. Nah, makin jelas kan? Itulah yang mau kita tuju ya. Jadi yang mau kita tuju, Paskah itu yang seperti itu. Yang diterangi oleh Yesus itu adalah yang bangkit, yang mau tumbuh, yang percaya bisa menjadi makin baik. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita memang seperti yang baru ucapkan, hidup itu harus ditandai dengan menyangkal setan dan percaya pada Allah. Lebih luas dari soal peribadatan, lebih luas dari soal liturgi, lebih luas dari soal misa. Ini soal hidup. Saya kira cukup jelas bagian ini ya. Sekarang kita masuk Prapaskah. Karena Paskah itu soal hidup, maka Prapaskah itu juga harus kita hayati. Ini soal hidup. Lebih luas dari soal peribadatan, lebih luas dari soal liturgi, lebih luas dari pertemuan pendalaman iman Prapaskah, lebih luas dari itu. Ini soal hidup. Prapaskah dimulai dengan penerimaan abu. Ini sebenarnya ungkapan kesungguhan. Menerima abu berarti mau bertobat. Ketika menerima salib abu, yang menyimakkan kan mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Prapaskah itu soal hidup. Hidup yang ditandai dengan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Lebih luas dari hanya sebatas menerima abu. Maka yang harus kita renungkan adalah kalimat bertobatlah dan percayalah pada Injil. Hidup itu harus disiapkan untuk mengalami Paskah dengan pertobatan dan percaya pada Injil. Pertobatan itu juga lebih luas dari sekedar masuk kamar pengakuan, keluar kamar pengakuan. Hidup itu lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Bertobat itu berarti yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan untuk bisa seperti itu kita harus dituntun oleh Injil. Maka kompletnya kan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobat, hidup menjadi lebih baik. Karena hidup dibimbing, dituntun oleh Injil.
oleh sabda Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka bagus kalau di masa Prapaskah itu, supaya kita dituntun oleh Injil yang kita percayai, kita usahakan kalau ngobrol sesekali mbok juga diselipi soal sabda Tuhan. Kalau di rumah ada kitab suci, mbok juga dibaca. Jangan hanya membaca WA, bacalah juga sabda Tuhan. Yang namanya kitab suci itu kan nggak bisa digantikan dengan WA, ya kan? Memang di WA, di HP ada kutipan kitab suci, tapi HP itu nggak bisa kita sebut kitab suci, lah. Bahwa itu ada tulisan sabda Tuhan, betul, tapi itu nggak bisa menggantikan kitab suci. Saya mau beli kitab suci lalu diberi HP, nggak mungkin. Kita berusaha, kita tuh sudah tahu kok mana kitab suci dan mana yang tidak kitab suci. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kitab suci. Nah, kitab suci di rumah bisa kita manfaatkan. Kalau kita nggak bisa membaca, kita bisa minta tolong anggota keluarga yang masih bisa membaca. 3 menit nggak apa-apa, tapi dibacakannya bukan dari HP, dibacakannya langsung dari kitab suci. HP itu sebenarnya hanya untuk memudahkan supaya kita semakin didekatkan pada kitab suci. Tapi kutipan ayat-ayat yang ada di HP itu enggak menggantikan. HP enggak pernah menggantikan kitab suci. Kitab suci ya kitab suci. Hidup itu harus ditandai dengan pertobatan, dan pertobatan hanya dimungkinkan kalau kita dekat dengan Injil, dekat dengan kitab suci. Itu satu di masa Prapaskah. Kemudian yang juga perlu di masa Prapaskah itu adalah doa. Jadi ada doa, pantang dan puasa, juga ada amal kasih. Doa harus ditingkatkan. Yang ditingkatkan pertama-tama adalah pemahamannya. Jadi bukan menambah jumlah doa, tapi meningkatkan pemahaman. Doa itu berarti berbicara dengan Tuhan. Kalau berbicara itu berarti ada waktunya kita berkata-kata, tetapi juga ada waktunya mendengar, bercengkrama, berbicara, berdialog. Janganlah dalam berdoa itu kita hanya berbicara tetapi nggak mendengar. Dan juga janganlah dalam berdoa itu Tuhan hanya disuruh mendengar tetapi nggak diberi kesempatan untuk berbicara. Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Boleh kita mulai dulu berbicara, kemudian kita mendengar Tuhan. Boleh juga dibalik, kita mulai dengan mendengar, lalu kemudian berbicara. Jadi ada 2 macam. Doa itu isinya 2 macam, berbicara dan mendengar. Berbicara dengan Tuhan, mendengar Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan juga begitu, mendengar kita dan juga berbicara dengan kita. Tuhan itu juga berbicara melalui hati nurani, juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang kita jumpai atau bahkan yang kita alami. Saya punya kebiasaan saya itu sederhana, merenungkan yang saya alami dengan sebuah pertanyaan. Lewat peristiwa, lewat pengalaman yang saya alami atau yang saya jumpai, Tuhan berbicara apa kepada saya? Saya hanya diam saja, merenungkan. Kira-kira melalui peristiwa yang saya alami, yang saya jumpai, Tuhan itu mau berbicara apa kepada saya? Ini yang sederhana. Kalau yang mau lebih dari itu, dengan membaca kitab suci. Tuhan itu berbicara yang sangat gamblang di dalam kitab suci, tetapi Tuhan itu berbicara juga melalui peristiwa.
hati nurani kita gunakan untuk merenungkan Tuhan berbicara apa. Kita diam merenungkan itu 5 menit saja nggak apa-apa. 5 menit untuk nonton TV nggak ada artinya. 5 menit untuk main game nggak ada artinya. Tapi 5 menit untuk merenungkan Tuhan itu berbicara apa kepada saya lewat peristiwa yang saya alami atau yang saya jumpai, artinya besar. Jadi doa itu pemahamannya adalah bukan hanya kita yang berbicara. Doa itu isinya ya berbicara dan mendengar. Kita berbicara dan mendengar, Tuhan berbicara dan mendengar. Kita bisa mengatur mau yang mana dulu. Jadi doa dan pengertian itu cukup jelas ya. Lalu yang kedua, pantang dan puasa. Ini soal hidup. Pantang dan puasa maksudnya adalah supaya hidup kita itu juga diisi dengan peningkatan keterampilan dalam hal pengendalian diri. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seseorang tuh hilang kendalinya. Yang saya lihat di situ banyak motor. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau motor itu dicopot remnya, atau ada remnya tapi nggak pakem. Bahaya kan? Jadi ketika pengendalian nggak berfungsi baik, itu bisa mencelakakan. Ini pentingnya rem. Saya masih ingat kalau waktu masih kecil sering sepedaan. Kalau kita pikir rem itu harganya seberapa sih? Murah tak? Hanya karet kok. Kadang-kadang yang digunakan itu untuk remnya itu ban luar mobil. Untuk rem sangat murah. Ngalami Pak Gin? Kan remnya seperti itu kan bahannya murah. Tetapi itu boleh dibilang sangat besar perannya. Karena kalau nggak ada rem, hidup bisa nggak selamat. Jadi pantang dan puasa itu maksudnya adalah untuk melatih supaya kita tuh terampil dalam hal pengendalian. Yesus itu juga berusaha betul mengendalikan. Ketika kita merenungkan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau itu engkau kehendaki, ya sudahlah." Itu yang harus terjadi. Harapannya Yesus dikendalikan. Jadi pantang dan puasa sebenarnya itu menjadi latihan, menjadi praktek meningkatkan keterampilan dalam hal pengendalian diri. Ini soal hidup. Hidup itu harus diisi dengan terampil mengendalikan diri. Kalau kita nggak terampil mengendalikan diri, nanti yang lahir ada dosa. Ada orang yang nggak terampil mengendalikan diri, sehingga mudah ngomongin orang, mudah mengeluh, dan seterusnya. Jadi dosa-dosa, termasuk dosa sosial, itu terjadi karena apa? Karena orang lemah pengendalian diri. Maka pantang dan puasa itu penting. Karena itu utamanya. Pantang berarti sama sekali tidak. Puasa berarti mengurangi. Yang umum terjadi ini soal makanan. Yang umum terjadi. Ada orang yang kalau makan harus pakai kerupuk. Kalau nggak ada kerupuk itu rasanya seperti ya tanpa kerupuk. Jadi orang merasa harus pakai kerupuk. Pantang, berarti selama prapaskah tidak pakai kerupuk. Atau mungkin hanya mengurangi. Nah, yang dimaksud mengurangi itu adalah kalau biasanya makan itu 3 kali dan di 3-3-nya itu kenyang, puasa berarti boleh kenyangnya hanya 1 kali. Mau kenyangnya hanya pagi saja atau siang saja atau malam saja, kenyangnya hanya 1 kali. Tapi saya mengingatkan, ini aturan minimal.
Artinya kalau kita hanya seperti ini berarti minimal. Saya malah mempromosikan yang maksimal. Saya nggak mempromosikan yang minimal. Saya mau mempromosikan yang maksimal. Yang maksimal kita berpuasa seperti Yesus berpuasa 40 hari. Patokannya jelas. Saya promosikan yang maksimal. Karena kalau minimal itu namanya minimal, nggak terasa. Yang maksimal itu masih dimungkinkan kok. Yang namanya pantang dan puasa 40 hari dan bukan hanya pada hari tertentu, itu masih mungkin. Kita masih mungkin. Itu bisa soal makanan, tetapi juga bisa soal kebiasaan. Hidup itu luas. Hidup itu bukan hal receh-receh. Hidup itu besar. Maka kita berusaha pantang dan puasa yang besar, yang maksimal, yang tentu masih bisa kita jangkau. Bisa yang kaitannya dengan makanan, tetapi juga bisa dengan kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan buruk dikurangi, greget harus dikurangi. Ini demi hidup, demi hidup. Lalu kemudian yang baik kita tingkatkan. Di Prapaskah juga ada amal kasih. Amal kasih itu berarti sikap peduli. Peduli menurut gereja ada dua macam, yaitu secara spiritual dan secara material. Kalau orang bisa peduli secara material, bagus. Kalau nggak bisa ya secara spiritual. Kalau saya mendoakan si A yang kesusahan, itu artinya amal kasih, peduli secara spiritual. Hidup harus ditandai dengan peduli. Kalau orang itu nggak punya kepedulian, menjadi omongan kan? Betul nggak? Karena apa? Itu hidup yang jelek. Prapaskah justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan supaya hidup kita baik. Kalau orang itu peduli, biasanya dipuji kan? Ya karena memang bagus. Nah, hidup yang bagus inilah yang mau diusahakan. Sekali lagi, soal hidup. Hidup itu juga harus diisi dengan kepedulian. Gak ada orang yang sama sekali gak bisa. Semua bisa. Mengapa? Karena semampunya. Kalau mampu peduli secara material, silahkan. Kalau gak bisa secara spiritual, mendoakan orang lain, itu juga amal kasih. Nah, jadi yang diusahakan di masa Prapaskah dalam rangka mempersiapkan hidup supaya nanti bisa berwarna Paskah. Doa, mati raga, pantang dan puasa, pengendalian, juga amal kasih. Saya ingatkan sekali lagi, dimulai dengan menerima abu. Yang menjadi perhatian kita adalah kata-katanya. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ini soal hidup. Nah, jadi sore hari ini yang mau saya sampaikan adalah kita akan memasuki Prapaskah, Paskah. Saya menggarisbawahi bahwa itu lebih luas dari soal peribadatan, soal liturgi, soal pendalaman iman. Lebih luas dari soal itu. Ini soal hidup. Nah, mudah-mudahan hidup kita betul-betul dalam perjalanan menuju Paskah. Hidup kita dalam perjalanan menuju kebangkitan, menuju hidup baru yang seperti apa tadi saya sudah menyampaikan. Ada cangkang telur, ada penolakan setan dan janji baptis yang seperti itu. Ini soal hidup. Lalu Prapaskah juga saya tadi menyampaikan bahwa hidup yang berwarna Prapaskah hanya dimungkinkan kalau kita memang dituntun oleh sabda Tuhan. Jadi kalau kita renungkan Prapaskah, Paskah soal hidup dan gak rumit kok. Hanya kita berusaha untuk memilih yang betul-betul membantu kita untuk hidup. Ada kitab suci, ada yang lain-lain, nah itu dimanfaatkan. Apakah cukup jelas? Supaya kita jangan terlalu pusing
kita jangan terlalu dibebani. Ini yang sebelumnya saya nggak pernah menyampaikan. Jadi sekarang tahun ini yang saya sampaikan adalah ingat, prapaskah, paskah ini soal hidup.